Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tema 1 muatan IPA, yaitu materi tentang alat gerak manusia. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Alat gerak pada manusia. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya kerjasama otot dan tulang. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Berolahraga seperti bersepeda secara teratur dapat menguatkan otot dan tulang. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makan teratur dapat menyehatkan otot dan tulang. Tulang sebagai alat gerak manusia. Tulang memiliki fungsi antara lain menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot, dan melindungi organ-organ penting tubuh. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tulang pipa, seperti tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Yang kedua ada tulang pipi, seperti tulang belikat. Yang ketiga ada tulang pendek, seperti ruas pergelangan tangan dan kaki. Dan yang keempat ada tulang tidak beraturan, seperti tulang rahang. Berdasarkan jenis zat penyusunannya, tulang dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tulang keras, yang merupakan tulang yang tersusun dari zat kapur seperti tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Lalu yang kedua ada tulang rawan, yang merupakan tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur seperti daun telinga. Lalu ada rangka manusia. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang anggota badan seperti rusuk, dada, dan bahu, tulang panggul, dan tulang anggota gerak. Berikut adalah rangka kepala tengkorak. Lalu ada rangka badan. Di rangka badan di sini terdapat ada tulang belakang, tulang panggul, dan tulang anggota badan. Lalu ada rangka anggota gerak. Di anggota gerak ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang jari kaki, tulang jari tangan, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, tulang pengumpil, tulang hasta, dan tulang lengan atas. Jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek. Ada 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Sendi-sendi pada tulang dan gerakannya. Sendi merupakan hubungan antar tulang. Sendi memungkinkan tubuh dapat digerakkan. Macam-macam sendi antara lain sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada sendi putar. Contohnya, pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Lalu ada sendi peluru. Sendi peluru yaitu tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah seperti antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Lalu ada sendi engsel. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Lalu ada sendi geser, contohnya terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Lalu ada sendi pelana, contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Lalu kita akan membahas bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Tahukah kamu bagaimana sih cara memelihara kesehatan tulang dan otot dengan baik dan benar?
Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama ada makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua ada posisi tubuh tegak saat berdiri. Dan yang ketiga ada berolahraga secara teratur. Sekarang, dapatkah kalian menyebutkan contoh menjaga kesehatan tulang dan otot lainnya? Saat kita tidak menjaga kesehatan alat gerak kita seperti otot dan tulang, maka penyakit-penyakit dan kelainan akan datang kepada alat gerak kita. Lalu apa saja sih penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia? Contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia yaitu yang pertama ada retak dan patah tulang, lalu ada skoliosis, lordosis, dan kifosis, ada rakitis, dan ada osteoporosis. Yang pertama ada retak dan patah tulang. Nah, pada retak dan patah tulang ini, kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturannya dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Retak tulang disebut juga dengan fisura, patah tulang juga disebut dengan fraktura. Yang kedua ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah depan tubuh, dan kifosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Tubuh tampak membungkuk. Lalu ada rakitis. Rakitis ini disebabkan karena kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D yang mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O dan X. Lalu ada osteoporosis yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Kepadatan tulang menurun karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, apa sih kelainan yang timbul akibat terus-menerus membawa beban berat seperti pada gambar ini ya? Lalu sekarang kita akan membahas kelainan otot pada manusia, yaitu ada 4, hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Hipertrofi yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Atrofi, kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Terus ketiga ada stiff, kaku leher, sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Lalu yang keempat ada tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Lalu ada penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Nah, kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan, dan berjalan dengan tubuh bungkuk. Oke, mulai sekarang kita harus senantiasa ya menjaga kesehatan otot dan tulang kita dengan cara berolahraga yang teratur, mengkonsumsi sayur dan susu berkalsium, berjalan atau duduk dengan tegap, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar kita ya. Bagaimana anak-anak, kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk tugasnya tidak beda jauh seperti tugas IPA yang minggu lalu, yaitu nanti kalian akan diberi lembaran portofolio yang berisi tentang alat-alat gerak pada manusia. Jadi pada portofolio itu nanti kalian kerjakan ya lembarannya ya. Nanti untuk informasi selanjutnya kapan bisa diambil lembar portofolionya akan Ibu beritahu. Jadi untuk pertemuan hari ini tugasnya kalian hanya menyimak, dan bagi yang ingin mencatat penjelasan yang tadi sudah Ibu jelaskan di video, silahkan dicatat di buku catatan, di buku umum 1. Paham ya nak ya? Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang disampaikan dalam video pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.